Halo teman-teman, balik lagi di Perawat Ngaskep. Baik, pada video kali ini kita akan belajar sama-sama tentang cara menghitung tetesan infus dalam 1 menit. Sebelumnya jangan lupa juga untuk kunjungi Perawat Ngaskep. Alamatnya di perawatngaskeponline.wordpress.com karena di sini banyak banget contoh asuhan keperawatan, leaflet dan tugas-tugas keperawatan lainnya. Terutama ada lengkap SDKI, SIKI, SLKI. Kalian tinggal cari diagnosa apa yang kalian mau, tulis di pencarian dan download. Di sini lengkap ya, semua diagnosa ada. Contoh jika kalian sedang mencari diagnosa nyeri akut, kita klik di pencarian yaitu nyeri akut. Kemudian kita search, nanti bakal muncul diagnosa nyeri akut. Dan di sini udah lengkap, ada pengertian dari nyeri akut, kemudian ada SLKI-nya juga atau standar luarannya. Kemudian juga ada intervensinya. Jadi intervensi yang kita gunakan di sini yang sering digunakan, yang umum, dan kalian juga bisa download atau unduh di sini filenya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, menghitung tetesan infus per menit adalah hal dasar yang wajib diketahui oleh perawat. Untuk mahasiswa baru yang masih belum tahu atau masih belum paham bagaimana cara menghitung tetesan infus per menit, maka kalian harus saksikan video ini. Adapun rumus untuk menghitung tetes per menit itu adalah jumlah kebutuhan cairan dikali faktor tetes, kemudian dibagi waktu dalam jam, kemudian dikali 60 menit. Dan untuk jumlah kebutuhan cairan ini disesuaikan kebutuhan cairannya pasien dan biasanya dokter akan memberikan advice berapa kebutuhan cairan yang harus didapatkan pada pasien tersebut. Dan untuk faktor tetes sebenarnya sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, namun setelah ini akan saya review lagi. Kemudian untuk waktu atau jam ini adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memberikan cairan tersebut dalam waktu jam. Kemudian setelah itu dikali dengan 60 menit. Kemudian untuk faktor tetes, kita harus melihat dari bungkus infusetnya. Jadi infuset itu ada yang makro, ada yang mikro, dan tergantung dokternya nanti beliau memberikan advice apa. Ketika dokternya meminta memakai infuset mikro, maka kita menggunakan infuset mikro. Dan ini ada salah satu gambar infuset mikro dari salah satu pabrik. Jadi di sini tertulis 60 drops per mili. Jadi 60 tetesnya itu adalah 1 mili. Dan infuset ini biasanya digunakan pada pasien anak ataupun bayi dan juga bisa digunakan pada pasien dewasa yang sedang dalam pembatasan cairan karena membutuhkan tetesan pelan. Jadi faktor tetesnya yang kita masukkan ke dalam rumus adalah 60. Kemudian untuk faktor tetes makro, contoh misalnya dokter memberikan advice cairan dengan tetesan makro, maka kita menggunakan infuset yang makro. Dan ini contoh salah satu pabrik infuset makro ya, dan tertulis di sini 20 drops per mili. Jadi per milinya itu 20 tetes. Berarti yang kita masukkan ke dalam rumus itu adalah faktor tetesnya 20. Dan infuset ini biasanya digunakan pada pasien-pasien dewasa dan juga pada anak ataupun bayi yang sedang dalam rehidrasi cairan. Dan yang terakhir ini ada gambar blood set ya. Jadi ini digunakan pada pasien-pasien yang sedang dalam transfusi darah. Dan di sini tertulis 15 drops per mili yang artinya 15 tetesnya itu adalah 1 mili. Jadi, faktor tetes untuk infuset ini adalah 15, dan yang kita masukkan ke dalam rumus berarti 15. Namun sebenarnya setiap pabrik itu memiliki faktor tetes yang berbeda-beda. Jadi ada yang untuk yang blood set ini, ada yang menggunakan 20 drops per mili, artinya 20 tetesnya baru 1 mili. Namun untuk produk ini atau untuk merek ini, yaitu merek Otsuka, faktor tetesnya dia menggunakan 15 drops per mili. Jadi sebaiknya ketika kita melakukan pemasangan infuset, kita juga lihat di bungkusan infusetnya itu berapa drops per mili, karena setiap merek itu berbeda-beda. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal. Jadi ini ada contoh soal advice dokter yaitu NaCl 0,9% 1500 mili per 24 jam makro. Berapa tetes per menit? Jadi kita akan masukkan ke dalam rumus. Jadi di sini kebutuhan cairannya itu adalah 1500 ya, kita masukkan ke dalam rumus 1500, kemudian dikali dengan faktor tesnya yaitu makro itu 20 ya.
kita pakai 20, kemudian dibagi waktunya, jadi ini per 24 jam ya, jadi kita tulis di sini 24, kemudian dikali 60 menit. Jadi hasilnya itu adalah 20,8. Kemudian kita bulatkan menjadi 21. Jadi tetes per menitnya itu adalah 21. Nah, kemudian setelah kita mendapat tetes per menitnya itu dan 21, bagaimana caranya kita mengatur dalam 1 menit itu mengalir atau menetes 21 tetes. Oke, caranya kita hitung dulu ya. Jadi dalam waktu 1 menit itu adalah 60 detik. Jadi dalam waktu 60 detik itu harus menetes sebanyak 21 tetes. Jadi 60 detik dibagi 21 sama dengan 2,8 atau kita bulatkan menjadi 3. Jadi dalam hitungan 3 detik itu harus menetes 1 tetes cairan tersebut. Jadi ini kita bisa pakai jam atau bisa pakai manual. Jadi kita kayak ngitung 1, 2, 3 tes. Jadi menetes dalam waktu 3 detik. Dalam waktu hitungan kita 3 detik ya. 1, 2, 3. Atau kalian juga bisa pakai jam biar bisa lebih akurat ya. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh kedua. Jadi ini misalnya ada contoh Advis Dokter RL 120 ml per 12 jam mikro. Berapa tetes per menitnya? Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Jadi jumlah kebutuhan cairannya itu adalah 120 ml, kemudian dikali dengan faktor tetesnya. Jadi di sini dokter memberikan advisnya mikro ya. Jadi faktor tetesnya itu adalah 60. Kemudian dibagi dengan jumlah waktunya yaitu 12 jam ya. Ini dokternya minta 120 ml per 12 jam. Jadi waktunya 12 jam, kemudian dikali 60 menit. Dan hasilnya yaitu 10 TPM atau 10 tetes per menit. Kemudian bagaimana cara mengatur 10 tetes itu dalam waktu 1 menit. Jadi kita hitung 1 menit itu adalah 60 detik, kemudian 60 detik dibagi 10 yaitu 6. Jadi dalam hitungan 6 detik harus menetes 1 tetes cairan tersebut. Jadi kalau pemberian cairan ini secara manual kita bisa atur pakai rollnya. Jadi kita atur pakai rollnya, jadi dalam waktu 6 detik itu cairan tersebut baru menetes 1 kali. Jadi setiap 6 detik menetes, setiap 6 detik menetes. Kita bisa pakai jam ya, kita bisa lihat jam atau juga kita bisa hitung pakai manual. Hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan detiknya jam. Sampai 6 detik kemudian baru menetes. Dan kemudian ini ada contoh lagi ya, Advis Dokter transfusi darah menggunakan blood set ya, PRC 200 ml per 4 jam. Berapa teteskah per menitnya? Silahkan kalian jawab dan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lain dan juga saksikan video-video lainnya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.